Kamera on, recording on. Oke, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Nazifatul Rizky. Kali ini kita bakal ngapain sih? Sesuai dengan seragam yang saya pakai sekarang, yaitu tentang kepramukaan. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kakak senior saya, yaitu please welcome Kak Bowo. Oke, halo Kak. Halo. Gimana Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu sih selama Pandemi. kegiatan pandemi ini ya, tetap jaga kesehatan, itu aja paling penting. Iya. Mbak kakak ini kerjanya masih WFH atau ke sekolah langsung? Ya di-combine aja ya. Jadi kalau lagi ada kebutuhan untuk ke sekolah, ya kakak sekolah. Tapi selebihnya ya memang di rumah. Jadi kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumah. Di rumah. Kalau memang dibutuhkan untuk ke sekolah, ya kakak ke sekolah. Membatasi untuk di luar rumah ya Kak? Iya, betul sekali. Tapi masih lebih banyakkan keseringan di rumah kan Kak ya? Ya bisa 50-50, bisa 60%, 40%. Tergantung keadaannya. Betul sekali. Sama kayak sekolah kan Kak. Sekolah kan mulai dari PJJ itu kan dirumahkan kan. Sama salah satunya nih pembahasan kita nih eskul di SMK 8 juga pasti dirumahkan. Yang tadinya kegiatan di sekolah itu semuanya ditiadakan. Diganti dengan TFA ya Kak? Iya betul sekali. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah karena memang mengikuti imbauan dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, lalu juga melalui Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah itu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu masih semuanya work from home. Udah berapa bulan ya Kak ya? Ya lumayan lah, udah mulai 7 dari lah ya. Kurang lebih lah. Jadi memang kegiatan ekstrakurikuler ya juga sebagai kegiatan penunjang ya, kegiatan penunjang. Nah itu juga dilakukan di rumah. Gitu, melalui kegiatan-kegiatan melalui secara handphone ya kan? Bisa secara daring. Bisa melalui handphone maupun juga yang lain lah. Kan sesuai pembahasan kita nih Kak tentang pramuka. Nah sekarang nih ada pandemi. Yang dulu tuh pramuka itu sangat aktif banget kan. Iya. Padat banget. Saya ngerasain sendiri pulang sekolah langsung rapat, langsung aktualisasi kan biasa gitu. Iya betul. Nah sekarang tiba-tiba dirumahkan. Nah saya kaget nih tiba-tiba adalah TFH. Yang tadinya tuh saya udah kangen banget, udah 3 bulan yang lalu tuh saya mikir kapan ya pramuka lagi gitu kan. Akhirnya tiba-tiba kakak-kakaknya ngajak TFH atau latihan dari rumah. Wah tuh saya seneng banget, itu udah melepas rindu lah gitu ke pramuka. Iya, kalau tanggapan kakak mengenai kegiatan TFH, ya pastilah semua siswa kangen ya, pengen masuk sekolah. Kapan sih masuk sekolah? Gak cuma organisasi doang. Iya, pengen ikut kegiatan belajar yang biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Ya memang secara fisik kita kan memang harus dibatasi gitu ya. Mau gimana lagi ya? Mau bagaimana lagi, memang itu sudah jadi bagian dari pandemi ini gitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan yang memang dilakukan secara daring, memang pastinya akan sangat berbeda. Iya. Ya, karena kalau kita kegiatan secara fisik, itu kan berbeda sekali ya dengan kegiatan secara daring gitu. Nah, tetap saja sih dengan adanya pemanfaatan teknologi, kegiatan pramuka bisa tetap dilangsungkan atau tetap bisa berjalan. Iya. Iya kan? Misalkan dengan adanya diskusi secara online, lalu bisa juga membuat prakarya, ya kan? Bisa kegiatan menulis, atau bisa juga menggunakan TikTok sebagai ajang kreativitas. Iya, ajang kreativitas. Jadi yang membuat pramuka itu menjadi menarik adalah sebenarnya ide-ide yang digunakan untuk bisa mengeluarkan kreativitasnya gitu. Dengan diiringi
perkembangan zaman sekarang kan ya. Iya. Itu bisa sekali. Gitu. Nah, yang dilakukan Pramuka 8 itu apa nih pas saat pandemi ini? Salah satunya kan TFA. Ya kalau TFA sendiri kan bisa ya dilakukan. Kalau nggak salah Kak juga kan jadi juri untuk kegiatan kemarin. Iya. Ya kan? Ajang pencarian bakat. Nah, ajang pencarian bakat gitu kan. Karena memang kegiatan tidak bisa dilakukan, akhirnya acara itu dikemas gitu ya, dikemas sedemikian rupa, dan itu tidak mengurangi esensi bahwa pramuka itu menjadi menarik, pramuka itu menyenangkan, penuh dengan kreativitas gitu. Makanya bagi ambalan yang memang belum kemarin sempat daftar di Prasara Go Talent, ya bisa ikut nih, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, sekalian promosi ya. Iya, boleh. Apa ya? Kakak ini kan udah istilahnya udah lama lah di SMK 8. Pasti kan tahu perkembangan Pramuka 8 kan. Walaupun sebelumnya belum di Pramuka 8 itu sendiri. Nah, saya dengar nih katanya dulu Pramuka 8 sempat vakum. Itu gimana tuh, Kak, ceritanya? Iya, kakak tuh kan juga alumni dari SMK 8 ya, gitu. Nah, kakak mengalami fase-fase di mana mengikuti ekstrakurikuler juga. Kalau boleh tahu, kakak dulu sekolahnya apa, Kak? Banyak. Kalau dulu aktif ada paskibra, ada mading, ya kan, ada teater gitu kan. Nah, 2 tahun setelah kakak lulus, itu pramukanya vakum. Vakum. Hingga tahun kurang lebih berapa tahun ya? Sampai dengan tahun 2013. 13. Itu pas banget untuk kurikulum 13 juga ya? Iya, kurikulum 2013 yang menempatkan kegiatan pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, ya, karena di pramuka itu sendiri banyak nilai-nilai pengembangan karakter yang bisa diaktualisasikan. Makanya pramukanya namanya pramuka aktualisasi. Iya, itu perkembangannya dulu itu cuma hanya untuk kebutuhan nilai rapot ya, Kak. Sekarang kan udah mulai khusus ke kitanya sendiri nih, ke pramukanya sendiri, ke ambalan inti lah. Iya, untuk di pramuka aktualisasi memang ya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik di awal, tapi lama kelamaan bahwa nilai-nilai pramuka itu bisa benar-benar bisa diterapkan, bisa diimplementasikan oleh para peserta didik, gitu ya. Jadi bagaimana mereka juga sopan santun, lalu ada berinovasi, sesuai dengan dasar dharma. Iya, dasar dharma itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi ada nilai-nilai yang memang jadi sangat bermanfaat, bahwa pramuka itu tidak hanya memang sebuah ekstrakurikuler yang kita kenal dengan ekstrakurikulernya adalah di pramuka reguler, tapi dari bagaimana menempatkan pramuka reguler ini membantu kegiatan pramuka aktualisasi, dan saya merasa bahwa pramuka reguler ini punya banyak sekali manfaat. Iya. Ya, bagaimana mengelola kegiatan. Iya, betul. Ya kan? Untuk melatih tanggung jawab juga kan dalam suatu acara. Betul. Kekompakannya dan sangat baik sekali kalau menurut saya. Iya, dan itulah yang membuat saya jatuh hati. Oh, pramuka kayak gini. Gitu. Sebelumnya kan nggak gitu sama pramuka ya. Iya, Kak Bowo itu posisinya sebagai apa sih di Pramuka 8? Iya. Dari tahun 2013 dengan pramuka aktualisasi, kakak diminta untuk bertugas sebagai pembina. Gitu. Sampai dengan tahun 2013 sampai dengan 2018 gitu. 2 tahun ini kakak vakum, tapi kakak mencoba untuk berkontribusi juga. Tetap kekeluargaan tetap jalan ya, tetap jalan dengan ambalan. Kalau mereka ingin, Kak, kita mau berdiskusi dong gitu kan, minta masukan, ide-ide, boleh open aja open aja gitu kan.
ya tidak hanya pramuka sih, ekstrakurikuler yang lain. Kakak boleh juga pembina untuk di Evolution, bagaimana mengembangkan Evolution, ataupun ada OSIS yang mungkin anak OSIS gitu ya, apa namanya, yang ingin berdiskusi sama kakak open aja. Iya, itu juga salah satu organisasi itu sendiri untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kan, tidak cuma ruangan-ruangan atau alat-alat, tapi guru-guru juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Betul. Dan pengetahuan gitu. Iya, mereka kan punya pengalaman ya. Iya. Jadi, memang sudah seharusnya gitu ya para pembina membina peserta didiknya gitu kan. Ya pastinya penuh dengan ini ya, penuh dengan konsistensi. Artinya ketika memang pramuka atau ekstrakurikuler yang lain ingin berjalan, tetap didukung, tetap dilatih, tetap dibina supaya ekstrakurikuler ini memberikan dampak atau manfaat kepada para peserta didiknya. Enggak cuma main-main doang ya kan? Betul, khususnya ketika mereka sudah lulus, apa sih yang mereka dapat dari ada yang nggak didapat di kelas itu sendiri kan? Betul, dari kegiatan akademik nggak dapat. Iya. Nah ternyata di luar kelas juga masih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diambil. Betul sekali. Pencapaian dari Prasara sendiri selama berarti dari 2013 sampai 2020 berarti 7 tahun kan ya? Iya 7 tahun. Kakak sangat pengen share aja bahwa selama 7 tahun ini kakak selalu menganalogikan kepada Ambalan khususnya ya. Iya, khususnya. Itu ibarat ini kita mau pramuka sudah bangun dari tidurnya karena sempat vakum kan ya 2013 gitu kan. Nah sekarang ada bibit. Nah memang di awalnya cukup luar biasa ya. Perjuangannya sulit banget ya kayak. Sulit karena kan baru. Iya, belum ada nama juga kan? Belum ada nama. Maksudnya orang-orang belum tahu. Iya, orang-orang juga belum tahu. Kita juga untuk membangunnya tuh nggak mudah gitu kan. Membangun dalam arti kita harus bagaimana prosesnya, mengikuti pramuka aktualisasi dan pramuka reguler. Sebuah tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri pada akhirnya di 3 tahun berselang di 2016 gitu kan, pramuka Prasara, pramuka SMK 8 itu sudah mulai ada gaungnya. Ada Iya, mulai ada penghargaan, bagaimana mengikuti lomba, lalu bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka aktualisasi, ya sampai akhirnya banyak piala tuh yang didapatkan oleh Prasara bukan dengan cuma-cuma. Bukan cuma asal ngasih aja, ada prosesnya ya kan. Ada prosesnya, dan kakak juga selalu menekankan bahwa yang kalian ingin tuju atau kalian ingin capai pada intinya bukan hanya piala, tapi hakikatnya proses yang kalian jalani itu adalah hal yang sangat berharga, karena kesuksesan itu bukan suksesnya kita menang, tidak. Suksesnya itu adalah suksesnya proses yang kita jalani gitu kan. Hari ini kita gagal tidak membawa trofi misalkan. Iya. Itu bukan sebuah kegagalan, asal kita mau mencoba lagi ya kayak. Betul. Dan semangat itu yang terus dibangun. Gitu. Pada akhirnya di satu titik kita bisa kita membawa nama pramuka SMK 8 ya karena ada proses-proses itu. Jadi hasil itu dipetik bukan dengan mudah, tapi dengan proses yang berdarah-darah, ibaratnya seperti itu gitu kan. Udah gitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali. Ya tuh guys. Jadi yang sekarang jadi Ambalan, nikmati proses itu. Jangan cuma mau hasil dari kakak-kakak senior aja. Iya, harus lanjutkan perjuangan. Iya, harus berkontribusi karena pramuka itu tidak bisa memberikan apa-apa. Iya kan? Pramuka tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk pramuka? Betul. Ya, kontribusi kita, apakah pikiran kita, apakah tenaga, atau mungkin kekompakan kita, semangat kita, ya kan? Itu bisa membantu membangun pramuka sendiri ya, nggak cuma sebuah materi kan? Betul. Iya kan? Kalau kitanya main-main ya hasilnya juga main-main. Main juga. Iya. Jadi kakak selalu memotivasi kakak-kakaknya yang memang yang sudah baik yang masih ada di Ambalan maupun sudah lulus. Yuk kita luruskan niat gitu. Pramuka ini kita mau bawa kemana? Gitu kan?
bangun kekeluargaan itu pasti. Iya kan? Kalau ada konflik itu biasa. Namanya juga kekeluargaan kan, namanya juga keluarga pasti adalah selek-seleknya dikit. Betul, selek-seleknya dikit. Tapi dari situ kita belajar, ya. Dari situ kita belajar. Justru dengan ada konflik makin erat ya kayak. Betul sekali. Iya, karena kan penciptaan konflik itu bukan untuk memecah belah. Iya. Gitu, kan? Karena mungkin ada perbedaan pendapat, proses pendewasaan gitu. Nah, makanya dari kegiatan ekstrakurikuler inilah kalian bisa dapetin bahwa ternyata dengan kita ada masalah kemarin, kita bisa tahu nih solusi. Jadi nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Betul sekali. Nah, gitu. Yang saya salutin nih, kan saya masih kelas 11 nih, umpamanya masih baru. Nah, saya ngelihat kakak-kakaknya nih, kalau yang biasa-biasa saya lihat kan organisasi lain, kalau udah lulus sekolah ini, udah keluar aja dari organisasi ini. Nah, ini di Pramuka udah lulus, udah menjadi alumni, tapi tetap nggak lupa gitu dengan prasara sendiri. Ya, karena itu kita membangun kekeluargaan. Iya. Ya, bukan senioritas. Yes. Kalau kita berbicara senioritas, ya saya senior, kamu junior, kamu harus begini gitu. Merintahin gitu ya, tanpa merangkul. Iya. Kalau keluarga kan tidak. Iya. Merasa kakak adiknya kesulitan, yuk kita bantu gitu kan. Jadi semua itu kita bangun memang dasarnya adalah niat kita. Gitu. Percuma Dasa Dharma Trisatya kalau cuma jadi bahan bacaan doang, tapi implementasinya tidak ada sama sekali gitu kan. Jadi minimal apa yang bisa kita lakukan ya untuk Pramuka itu sendiri, dan kita bangun semuanya itu dengan hati kita gitu, dengan semangat. Tentunya dengan kemauan kita sendiri kan. Betul. Justru kalau misalkan kita senang dengan kegiatan ini, apapun kegiatannya kita nggak ngerasa capek ya. Kalau itu menurut saya sendiri. Betul sekali. Kakak juga ngerasain bahwa aduh capek. Pernah sih sempat bilang capek gitu kan, tapi capeknya itu ya ada hasil yang ingin kita capai. Gitu sih. Iya. Menyenangkan sekali ya. Iya. Aduh, sebenarnya masih banyak ya Kak yang masih kita ingin ngomongin ya. Betul. Cuma waktu memisahkan kita nih Kak. Oke. Nah, yaudah cukup sekian nih dari kami berdua. Terima kasih Kak Bowo atas waktunya. Betul. Nah, jadi teman-teman semua tetap semangat walaupun pandemi tetap jalan, tetap ada. Kita tanpa membatasi kreativitas dan tanggung jawab kita sebagai khususnya pelajar. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prasara Pramuka Laskar Jawara.